Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini adalah sesi kedua di pertemuan kedua hari ini. Yaitu di sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pelajaran shorof yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan pertama pekan lalu. Maka pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari ilmu shorof, hakikat dari pelajaran ilmu shorof, yaitu apa? Mempelajari kaidah-kaidah tentang perubahan sebuah kalimat. Ya, jadi perubahan sebuah kalimat yang akan berdampak pada perubahan maknanya. Dan kita telah mengetahui juga tentang macam-macam domir dalam keadaan domir tersebut munfasil, dalam keadaan dia rofa dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Domir kemarin ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Nah, kita bahas dari yang munfasil dulu sini. Munfasil apa artinya kemarin? Dia terpisah dengan kalimat lain, cara menuliskannya dia tidak menempel dengan kalimat lain, tidak nyambung, jadi dia tertulis sendiri. Dan domir yang munfasil, ketika keadaannya munfasil, dia bisa dalam keadaan apa? Rafa, bisa dalam keadaan nasab. Ingat kalimat rofa dan nasab tadi di sesi pertama? Ingat? Kita menjumpai ada kalimat rofa, ada kalimat nasab. Berarti di situ ada keadaan suatu kalimat di mana keadaan tersebut kita istilahkan sebagai rofa, kita istilahkan sebagai nasab. Dan karena fi'il ini termasuk dari isim, berarti ada satu keadaan lagi tadi, apa? Jar. Hanya saja di dalam kondisi dia yang munfasil, tertulis sendiri, dia tidak bisa, tidak ada yang jar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau posisi atau keadaan domir tersebut sedang dalam keadaan jar, dia masuknya harus yang ke muttasil. Dia masuknya ke yang muttasil, tidak ke yang munfasil. Tidak bisa ditulis terpisah ketika kondisinya jar. Baik. Ini tentang pengenalan istilah rafa dan jar. Kemarin kita sudah membahas tentang domir-domir munfasil yang kondisinya rafa, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, sekarang ketika kondisi domir yang munfasil tersebut adalah nasab, maka dia mengalami perubahan bentuk. Yang tadinya huwa akan menjadi iyahu. Kemarin sudah juga yang nasab ya. Iyahu. Yang huma menjadi iyahuma. Yang hum menjadi iyahum. Kemudian iyaha, iyahuma, iyahunna. Kemudian yang tadinya anta menjadi iyaka. Lihat perubahannya, tidak ada huruf taknya lagi.
Tidak ada kata antaknya lagi, tapi menjadi iyyaka. Antuma menjadi iyyakuma. Kemudian antum menjadi iyyakum. Kemudian iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Baik, yang rafa sudah kita ketahui, yang nasab sudah kita ketahui. Gimana kalau domir tersebut kondisinya jar? Kalau kondisinya jar nanti masuknya kepada yang muttasil, karena nggak mungkin domir jar dipisah dari kalimat lainnya. Dia harus bersambung dengan kalimat yang lain. Baik, kita mulai yang muttasil. Ada pembagiannya lagi. Domir yang muttasil. Domir yang muttasil dia apa? Bersambung dengan kalimat yang lain. Baik. Domir yang bersambung dengan kalimat yang lain. Kalimat lain berarti apa kalimat lain? Bisa isim, bisa fi'il, bisa harf. Berarti muttasil di sini bisa muttasil dengan apa? Bil fi'il. Kita mulai dari fi'il terlebih dahulu. Nanti yang kita bahas fi'ilnya terlebih dahulu. Atau bil atau gini, nggak apa-apa dari sini. Urutan isim fi'il. Bil isim, bil fi'il, dan bil harf. Kalau kita melihat kepada kalimat yang bersambung dengan domir tersebut, kita bisa mengklasifikasikannya, mengelompokkannya ke dalam muttasil bil isim, dia bersambungnya dengan isim. Yang kedua, dia bersambungnya dengan fi'il. Yang ketiga, dia bersambungnya dengan harf. Contoh bersambung dengan isim adalah seperti ketika kita mengatakan kata kitabun dengan domir huwa. Huwa untuk orang ketiga laki-laki. Satu orang, orang ketiga berjumlah satu orang dan dia adalah laki-laki. Maka pakainya huwa kan? Huwa, huma, hum. Nah, ketika kita ingin mengatakan kitabnya dia, kita bukan mengatakan kitabun huwa. Karena kitabun huwa, kata huwa, domir huwa, bentuk huwa dipakainya ketika munfasil. Ketika dia muttasil, bentuknya sudah bukan huwa, tapi menjadi hu saja. Lihat. Kita buhu. Bersambungnya dengan apa dia? Dengan isim juga. Jadi dia posisinya adalah di belakang isim. Datang setelah isim. Maka kalau kita ingin mengatakan kitabnya dia, jangan mengatakan kitabuhu, tapi kitabuhu. Kitab saya misalkan. Kitab ana. Kalian bilang kitab saya, jangan bilang hada kitab ana. Bukan, dalam bahasa Arab salah. Apa? Hada kitabi. Karena kata ana berubah menjadi huruf ya sukun.
kitabi. Itulah namanya perubahan domir dari satu bentuk ke bentuk yang satu. Bisa dipahami maksudnya? Nah, sekarang apa saja bentuk-bentuknya ketika dia bersama dengan fi isim. Baik. Jadi urutannya tetap huwa huma hum ya. Makanya kemarin ana minta kalau ada yang mau mencatat ulang di rumah dirapikan huwa huma hum urut ke bawah, nanti di sampingnya baru yang iyahu iyahuma supaya ketahuan oh ini masih yang huwa. Ini perubahan dari huwa, ini perubahan dari antum. Nah, tapi nggak masalah, intinya antum paham aja urutannya sama seperti yang huwa huma hum. Karena kita masih membicarakan masalah perubahan yang terjadi pada huwa huma hum. Taib. Kita akan mulai dari yang bersambung dengan isim terlebih dahulu. Kita harus mengambil sebuah kata isim. Berarti ambillah kata kitabun. Kata kitab. Maka huwa ketika disambung dengan kata kitab dia berubah menjadi hu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Antum udah usah mencatat dulu nggak apa-apa, karena Anda sudah punya tabel sorof yang nanti diprintkan, dibagikan atau nanti dikirimkan di grup PDF-nya. Lihat, semoga aja besok sudah siap untuk Anda sharekan. Jadi sekarang lihat yang Bapak tulis, tapi kalau yang mau nyatat nulisnya cepat nggak apa-apa, ngikutin. Tapi sarannya antum bawa pulpen dengan 3 warna. Itu sarannya. Kenapa? Ketika isimnya antum pakai hitam misalkan. Ketika domirnya antum pakai warna merah. Nah, supaya ketahuan oh ternyata perubahannya adalah yang ininya. Atau kalau enggak kasih garis bawah lah kayak gini modelnya. Jadi mencatat pun ada caranya supaya lebih bisa mudah ketika diulang. Baik. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhunna. Baik. Urutannya sama ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini yang warna merah. Nah, nomor-nomornya.
pokoknya setelah dari huruf ba lah, itu mulai dari domir ya. Kita praktekkan bersama-sama perubahan domir ini. Saya akan contohkan, antum ikuti. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Baik. Sekarang coba ana akan merubah isimnya menjadi kata baitun. Baitun, rumah. Ya. Ada yang mau nyoba? Nah, ada yang mau nyoba? Atau? Silahkan Pak. Betul. Ke bawah. Baitukuma. Baiti. Baituna. Nah, masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi perubahannya adalah yang ana lingkari merah ini. Kayaknya nanti bedakan warna baiknya kalau yang mencatat. Ketahuan, oh domirnya kalau ana pengen bilang kitabnya mereka, jangan bilang kitabuhum, kitabunhum, tapi bilangnya langsung kitabuhum. Atau kitab kami, bilangnya bukan kitab nahnu, tapi kitabuna. Nahnunya sudah berubah bentuk menjadi na. Kenapa dia berubah bentuk menjadi na? Karena dia di posisi muttasil dengan isim. Baik. Ada pertanyaan? Bukan muttasil ini isim. Iya, dia kalau secara keadaannya adalah jar. Karena posisi dia adalah mudhaf ilaih. Nah, nanti kenapa kok jar? Karena ada posisi mudhaf ilaih. Ini nanti berikutnya kita akan pelajari suatu kalimat, suatu isim, kapan dia menjadi jar, kapan dia menjadi nasab. Nah, kalau di sini kita tidak membahas posisinya dalam ilmu shorof, kita membahasnya tentang perubahannya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Kita lanjut sekarang ke yang harf. Kita ke harf terlebih dahulu. Ke harf terlebih dahulu. Ketika ke harf, maka kondisi dhamir yang dia bersambung ke harf kalau ke isim nggak ada yang keadaannya rafa dan nasab ya. Dia hanya ada keadaannya adalah jar semua karena posisinya dia hanya bisa datang setelah isim dan itu mengharuskan dia untuk jar. Kalau pada harf
Kalau pada harf, maka domir itu ada yang dia fi halati an-nasab dan ada yang fi halati al-jar. Karena posisi domir ketika bersambung dengan harf, ada yang huruf tersebut menjadikan domir itu dalam keadaan nasab. Karena harf itu macam-macam kan bentuknya, seperti kita pelajari tadi di awal pertemuan sesi pertama, harf itu macam-macam. Ada contohnya inna dan akhwatuha tadi kan. Inna dan akhwatuha termasuk huruf-huruf yang menjadikan isim setelahnya itu nasab. Keadaannya nasab. Makanya domirnya kita pakainya yang nasab. Kalau harfu jar, maka menjadikan isim setelahnya jar. Kita pakainya yang bentuknya jar. Adakah perbedaan? Sebenarnya tidak banyak perbedaannya. Bentuknya antara yang nasab dengan yang jar. Sekarang coba kita bandingkan. Kalau yang dalam keadaan jar, bentuknya sama seperti tadi isim. Hanya saja kalimat yang bersambungnya yang kita rubah. Kalau tadi bersambungnya dengan isim, sekarang bersambungnya dengan harf. Contoh harf adalah kata min. Harfu jar kan? Masuk min. Baik. Sekarang kita mentasrifkan kata min yang bersambung setelahnya dengan domir. Sama seperti tadi bentuk baitun. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Sudah hapus nih? Hah? Masih ingat? Coba siapa yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Silahkan Pak. Minhu, minhuma, minhum. Naam. Naam, minha, minhuma, minhunna. Nah. Minka, minkuma, minkum. Naam. Apa tadi? Kalau baitun menjadi baiti, itu minni. Ya, karena ana menjadi ya tadi. Minni, minna. Naam. Jadi kalau yang jar bentuknya sama dengan yang tadi bersambung dengan isim. Kalau yang nasab, coba tadi saya sebutkan bentuknya pun sebenarnya sama. Hanya saja keadaannya nasab. Contoh adalah bersambung dengan huruf inna. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Sama kan tadi kan? Innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Inni atau boleh juga pakai tambahkan lagi innani atau inni misalkan, dan inna. Seperti contohnya inna a'tayna. Inna itu huruf inna dengan domir nahnu. Inna a'tayna itu domir. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya baik yang keadaannya nasab maupun keadaan jar sebenarnya bentuknya sama pada harf, tidak berbeda. Hanya saja kondisinya yang sebenarnya dia berbeda. Secara bentuk sama. Intinya gambarannya gini. Kalau orang dia antara duduk dan berdirinya sama.
Maka berarti yang satu disebut nasab, yang satu disebut jar. Baik. Selesai yang bersambung dengan harf.